sepatu, gesper kasih, hemat, terus make up. Tar dulu tangan gua. Lu tahu nggak? Yang lain itu asistennya 8. Lu gue. Kamu nggak pernah merhatiin asisten kamu yang ikut dari pagi sampai pagi. Mer, buruan gigit banget sih jam segini. Ya tunggu aku naik ke atas. Sono samperin. Mbak, aku di toilet masih bilang aja aku udah pakai baju gitu. Tanyain toiletnya di mana. Om Miri aja nanya. Sekarang sama suami udah punya anak belum? Kan keguguran waktu itu. Oh. Harusnya, nah ini fun fact juga. Jadi waktu itu aku ke studio bareng Kak Gigi. Kita duduk lah itu bareng kan. Kak Gigi lagi ini ya, aku bilang gitu. Kenapa katanya? Diam-diam aja lu ya katanya. Iya diam-diam aja. Sini gue injek kaki lo. Injek kaki dan tuh. Jadi dia pasti 2 minggu setelahnya. Jadi Om, aku WhatsApp Kak Gigi langsung. Kak, sumpah jempol lu tajam juga ya, aku bilang kayak gitu. Jadi nih gue fotoin tuh, terus gue selamat ya gitu. Sebentar lo ke dokter, ya masih di beloman, baru dicek doang pakai test pack gitu. Kayak udah ke dokter lo di mana? Nih gue kirimin obat yang buat Rayanza. Jadi yang dia minum dikasih aku juga. Gimana tuh Amerika kan kayak mau nangis, ya kan? Ini nggak ada yang tahu tapi menurut aku kayak kebaikannya Kak Gigi tuh kerennya begitu gitu. Sampai nangis ya dia. Keguguran itu udah minggu berapa? Jadi aku nggak tahu ternyata rahim aku tuh nggak sekuat tenaga aku. Aku ya aktivitas pada umumnya biasa. Terus pas di umur 5 bulan menuju 6, kok kayaknya tuh nggak enak ya, perut kayak sering kram. Terus habis itu perdarahan tuh. Keberapa bulan nih? 6 minggu Om Eri, maaf salah. Dikirain 6 bulan. Salah, 6 minggu di kehamilan 6 minggu. Apa namanya kan baru terbentuk kayak bunder ya gitu kayak kan. Gitu ya. Kayak agar-agar. Kayak gitu. agar-agar gitu. Terus kok rasanya kayak nyeri-nyeri kenapa gitu kan ya. Akhirnya nggak lama pendarahan tuh. Sehari, 2 hari ke dokter deh. Iya. Ke dokter karena kayak orang mens. Abis dari dokter kasih obat, abis itu disuruh balik lagi, dicek udah nggak ada. Nah, udah nggak ada karena semalamnya itu aku mens, terus keluar ininya cabang bayinya. Terus? Ya aku kan nggak tahu ya Om. Iya. Besoknya kan emang jadwal ke dokter. Pas ke dokter udah feeling kayaknya yang semalam anak gue itu harusnya. Dokter bilang ini beneran hamil. Bersih udah nggak ada apa-apaan, di USG udah nggak ada apa-apaan. Nah, terus Kak Gigi juga tahu ya udah sabar aja lah, ntar juga dapat lagi gitu. Dengerin? Iya. Besok gua sibuk, jangan telepon-telepon gue. Ngomong-ngomong kantor Om Eri tuh awal mulanya dari tahun berapa awal murah bareng sama Raffi? Itu dari tahun sekitar 2003-2004an. Sebenarnya sih aku dulu sama Bos Raffi itu nggak ngikut stay kayak sekarang tiap hari. Karena kan dulu emang Bos Raffi itu daripada acara TV-nya lebih banyak acara di sinetron, Iya. FTV, film gitu kan. Jadi dia ada satu orang yang buat asistenin dia di acara TV. Kalau aku tuh di sinetronnya. Meski aku sekarang kan ikut Mbak Gigi nih, tapi kalau lagi aku ketemu Bos Raffi itu dia nggak sengaja tuh kadang-kadang suka ngomong sama aku, Mer, gimana ya sekarang kan aku bisnis udah banyak nih gitu, otakku kadang-kadang pusing. Gimana ya Mer ya kalau TV aku nggak ngambil acara di TV, nggak boleh. Tetap di TV itu kamu harus nongol, tapi dikurangin aja, jangan enggak sama sekali, aku bilang gitu. Nah pas asistennya dia yang di TV itu keluar, baru Mer kamu ikutin aku terus ya, jadi aku ikut terus Sampai nggak bisa jalan, tetap bekerja on duty gitu. Dulu aku kalau misalnya ngikutin Bos Raffi itu dari sholat subuh kita jalan jam 4:30 atau 5:30 itu gue udah harus bangunin dia, terus jalan keliling lagi sampai besok pagi lagi. Itu terus tiap hari terus. Bayangin coba nih, misalnya kayak dulu ya aku sebutin acaranya dari pagi. Pagi dahsyat ya, udah harus 5:30 itu udah harus jalan Iya, dia kan pagi terus tuh. sampai siang langsung ke sinetron. Dari sinetron sore jam 4 sore udah ke Antv, Facebooker. Dari Facebooker acara single ladies dulu.
kan? Iya, single ladies, Single ladies. tahu. Yang itu single ladies itu dari jam 7, jam setengah 8, jam setengah 8 malam sampai jam setengah 5 subuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Setengah 5 subuh. Itu Mary nggak tidur? Itu setengah 5 subuh. Enggak ya, gimana orang bos kan di situ Standby, kita kan? nggak bisa tidur. Iya. Iya. Beda takut kalau butuh misal apa-apa. beda kalau misal kayak Olga dulu ngajaknya orang 8, Mm-mm. 10, 7 orang. Jadi satunya tidur, yang satunya ini. Kalau aku nggak benar-benar sendiri. Oh. Jadi ngelek aja begitu. Pantesan Om Mary segitu deketnya ya, sampai ngomel sama Arafi juga. Arafi ya udah deh, bodo amat. Kayak gitu. Aku kan dari dulu tuh udah tahu setiap masuk ke ruangan atau acara Facebook atau apapun, dak sepatu, gesper kasih, hemat, terus make up. Tak dulu tangan gua. Tangan gua 2, ini 4 sama kaki. Mau kerja juga sama kaki. Dia cuma begitu doang. Kau tahu nggak? Yang lain itu asistennya 8. Lu gue Kamu nggak pernah merhatiin asisten kamu yang ikut dari pagi sampai pagi. Tapi emang Om Mary vibes-nya lucu tahu Om Mary. Orang pagi aja kalau misalnya mau ngomelin suaminya gitu, no, Iya. karena omelin bos Anda. Iya. Suka gitu ke aku. Galakan Om Mary. Galakan aku, dia apa-apa, no, bos Anda gitu. Terus dan lo bilangin gitu. Dan alhamdulillah itu sebenarnya aku karena bukan orang perokok, po. Bukan masalah sehatnya, ini masalah nempelnya ke dia. Kalau misalnya Raffi di situ, ya udah aku di situ sampai kelar. Paling aku izinnya tuh pas dia lagi masuk aku ke toilet gitu. Jadi aku ikutin terus kemana dia pergi. Nempel aja terus, ya tuh yang dibilang kuatnya. Karena Iya. emang bener-bener dari pagi ketemu pagi, palingan cuma tidur sejam 2 jam. Kita pertiduran di jalan. Tapi di jalan itu kita jarang. Jarangnya kenapa? Jarang tidur karena kita nggak naik mobil dulu. Motor Gojek. Misalnya dari Trans TV mau ke Antv, itu mobil suruh jalan duluan. Aku cuman megang tasnya dia, nanti kita Gojek ke sana. Terus dari situ ke Indosiar, misal ke RCTI, naik Gojek Biar lagi. cepet gitu. Iya, jadi biar cepat karena kalau mobil macet dulu kan. Bener. Ojeknya itu aja Ojek. dulu bukan Gojek kayak Nah, sekarang. Jadi kita harus security pangkalan. bukan. Security Antv kita sewa 2 orang, aku sama dia. Oh iya, biar cepet Anterin gitu dia. kan. Kalau misalnya dari Antv ke RCTI ya 2 orang disewa. Di Indosiar, RCTI, Antv, Trans itu pasti mereka itu dulu sering jalan nama aku. Itu suka dukanya, dari awal Om Mary bareng Makanya kan- sama Arafi. Makanya kan orang kadang-kadang suka ngomong begitu, po, aku nggak bisa bangun kayak Om Mary gini, nggak bisa. Salah, sebenarnya semua orang bisa. Udah alarm bunyi, nggak usah pakai nunggu nanti, kita langsung bangun langsung ke kamar mandi, itu pasti bisa. Pasti. Kenapa yang bikin aku kuat? Ini jadinya. Ada seat beltnya di sini. Kalau misalnya kita begadang kurang tidur, perut jangan sampai kosong. Kosong makan lah. Makan aja, gue begitu dulu. Aku Ininya sendiri nggak sama bos. gede. Iya, ini aku perut doang. Oh emang beda-beda tipe Beda orang. tipe gendut orang ya. menggendut. Kalau Nah, aku kalau kan ini rata enggak. semuanya Lebih gede, kayak- gede saya semuanya. Aku sebenarnya cuma Iya. gini doang kok. Iya, Makanya benar. orang kadang-kadang gue cuma gini, gue cacingan apa enggak ya? Gue bilang begitu. Padahal sebenarnya kan lah. emang keturunanku Beda. semuanya begitu, kakakku juga begitu kalau bukan pemain bola banget. Nah terus Om Mary sekarang kesibukannya apa sih Om Mary? Ya kalau aku sih sekarang kesibukannya pasti nemenin Mbak Gigi. Yang Iya. tadinya aku awalnya itu dari Raffi yang ngikutin Raffi bek. Jadi semuanya aku yang kerja, mulai dari sepatunya, Iya. bajunya, celananya sampai celana dalamnya, Oh, iya. sikat giginya, Semuanya. Jadi dulu tuh kalau waktu bos masih sendiri di Lebak Bulus itu, bos sebelum bangun tidur itu, aku udah tuangin sikat giginya, odolnya di atas sikat, ditaruh di kamar mandi, Udah celana dipakai. dalamnya, terus handuknya, baru aku bangunin gitu. Nah, tiba-tiba setelah pas Rafathar hadir, nah setelah aku ngikutin Mbak Gigi alhamdulillah orangnya tuh mandiri. Mandiri, gitu. Mbak. Mandiri banget. Namanya aku kan ngasistenin Raffi udah biasa kan. Aku tuh mikirnya ya seperti kayak bos Raffi gitu ya, Mbak. Besok acaranya ke sini, besok Mbak ke sini. Bisa nggak milih baju sekarang? Besok aja Om Mary. Tuh, jadi Mbak Gigi tuh aku pertamanya tuh mikirnya kerjaannya tuh seperti Raffi gitu, harus ngemenuhin dia semua. Ternyata Mbak Gigi setiap aku suruh mau, "Yuk Mbak, kita milih baju yuk." "Ntar aja, gampang Om Mary, besok aja." Pas baru Jangankan aku syuting, ngehnya, iya. say. Pas Iya. baru aku ngehnya itu, oh berarti tuh aku bilang Mbak Gigi itu nggak seperti Raffi orangnya. Emang bener dia itu mandiri. Soalnya dia ngeringin rambut atau ngambil baju dia sendiri semua. Iya. Makanya aku mundur tuh pelan-pelan. Mulai Rika yang ambil andil, Rika ya. Gue giliran kalau misalnya di kamar Mbak Gigi jadi biar satu orang. Kalau suka Baiknya. dukanya sih kayaknya
Dukanya apa ya? Aku mah dukanya sih hampir nggak ada. Dukanya sampai nggak dari ada. iya dari bos laki sama bos cewek itu kayaknya kerja sama dia itu hampir gue nggak ada Hampir dukanya. nggak ada, iya. Paling yang di aku dukanya itu kalau Raffi pengennya buru-buru, kalau bos cewek dukanya cuman dia lelet gitu aja. Emang bener. Iya, tapi Kalau sekarang aku udah lebih ini loh, udah lebih tertata bener, loh udah dia. ini. Jadi aku tuh ya Allah emang bener-bener jodoh kali ya Mbak Gigi sama bos Raffi. Karena Mbak Gigi yang tadinya orangnya lelet banget, tiba-tiba bos Raffi itu selalu ngebantalin aku kan. Mer, buruan Gigi banget jam segini. Ya tunggu aku naik ke atas. Sono samperin ke atas. Ternyata pas di atas Mbak, aku di toilet masih bilang aja aku udah pakai baju gitu. Dia gak jago bohong. Ya, aku kan namanya bos dua-duanya ya udah kebal. Tar dulu lagi pakai baju, lagi milih baju kalau gitu. Dikira agak lama-lama. Mer, mana sih ini nggak turun dari tadi? Mbak, ayo Mbak buruan Mbak. Lama banget sih. Aku juga kepo akhirnya ya kan. Ini kan kalau ngikutin artis pasti kan kita juga harus siap sedia ya kan. Omeri apa aja yang dibawa kalau lagi on duty? Ya ampun. Coba. Sebenarnya Coba. sih kalau Mbak Gigi itu kan dia udah mandiri semua ya. Yeah. Nih mandiri tapi aku harus nyiapin. Karena mandirinya dia itu banyak yang kayak bawa power bank, terus dia kadang kabelnya nggak ke bawah gitu kan. Terus Iya, dia iya. bawa ini dan aku udah antisipasi po. Tuh. Nih, kayak seperti ini aku udah beli tuh. Ada punya dia yang pernah dia beli juga di aku. Ini nggak bisa dipakai. Selalu. Akhirnya gue kulik-kilik ternyata ada yang apanya di sini bisa dipakai. Bisa lagi. Akhirnya. Nih, dia kalau misalnya ke kamar mandi tetap harus pakai Hand sanitizer. ya, power bank. Terus aku juga harus nyiapin masker. Harus ada tuh, meski kita corona udah lenyap, jadi aku tetap nyiapin masker. Prepare. Permen nih. Oh, permen. Nih, Tuh. sampai gepeng-gepeng. Selalu harus ada. Harus ada permen itu. Pokoknya kalau permen ini nggak pernah nggak ada, pasti selalu ada. Pasti selalu ada kayak gitu. Itu permennya permen memes ya, Say. Iya, permennya permen ini. Oh, ini juga di stok sama Omeri. Iya, aku stok juga di Omeri sini. nyetok. Jadi kalau ada panggilan langsung set bawa. Diginiin kok kalau misalnya udah Langsung sensor tuang aja gitu. permen ini bukan sama dia doang. Sama adik kecil dia suka, sama yang gede dia lebih suka banget ini. Oh iya. Iya, semuanya. Si Ayanja. Ayanja kalau dikasih ini sama aku udah megang Pedesan. ini di separohin sama emaknya. Oh. Digigit dikasih separoh. Doyan dia. Kalau ya. kakaknya udah suka banget. Aku kan masih baru ya Om. Mungkin aku tuh udah 3 tahunan di Rans. Aku deket sama kak giginya tuh mungkin baru kisaran 2 tahun. Aku ngeliatin dari jauh ya. Ini orang nih kayaknya raganya di sini pikirannya tuh kayak dang dong ya kan. Itu Dia udah pikiran. udah di-planningin sama dia sebenarnya. Apalagi kan kalau misalnya kayak keluar negeri atau kita mau liburan atau apa itu dia pasti bos cewek yang iniin. Dan Iya, di luar pasti. negeri pun dia sering jadi tour guide-nya kita. Makanya Rafathar juga Iya, udah pintar. Udah pintar dia ini. Ngomongnya udah pintar Inggrisnya. Mungkin nanti malah Cuman Rafathar. enggak kalau Rafathar ngejerumusin. Dia kan namanya anak kecil jahil kan sama kayak bapaknya. Kalau di luar negeri, temenin Om Meri ke toilet yuk. Kan Om Meri nggak bisa bahasa Inggris gitu. Yuk ditemenin sama dia. Baik nih hatinya ditemenin. Baik hatinya. Terus pas udah berjalan, tanyain toiletnya di mana. Om Meri aja nanya. Makanya gue kadang-kadang sama dia, kenapa Rafathar itu kalau di luar itu demen sama aku, maksudnya kalau kan gue jadi hiburan, bapak ibunya juga begitu. Coba Om Meri, sono pakai bahasa Inggris, beliin aku KFC, dok. Gue gimana? Gimana gitu kan, mampus Iya, dia ngomong apa gitu. Duduk apa? Gue kadang-kadang kan suka bikin konten gitu, gue duk. Begitulah ya kan ceritanya, masih banyak lagi cerita-cerita seru bareng sama bos-bos kita yang Iya, cute, yang keren, yang mantap. Nah, tapi untuk menutup Zumpa kita kali ini dengan rel ngobrol segala macam Omeri, apa yang belum Omeri Kalau aku capai sih itu? rencananya mau berangkatin umroh Amin ya semua keluargaku. Tapi ya nggak sekaligus gitu kok. Iya. Misalnya tahun ini aku bisa berangkat bawa orang 2, ya bawa aja 2 gitu. Nah tahun depan siapa lagi seperti itu. Semoga juga kita juga jadi sehat Omeri, berkah terus buat Omeri. Aku happy udah boleh main ke sini teman-teman. Tadi
nggak ngerti kita ngobrolin apa aja ya Om? Banyak banget kita kalau gitu. Ngobrol Pokoknya ngalor ngidul. tonton aja. Tonton aja deh sampai nggak tahu apa yang mau ditanyain, ngalir begitu aja. Nanti pokoknya bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman Ranger yang lainnya. Kira-kira nextnya siapa, boleh di komen di bawah. Makasih udah nonton, makasih Om Mary. Iya, Bye bye. bye bye.